Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Sebelum Ibu absen, disiapkan dulu. Bersiap. Sebelum mulai bahasa Indonesia pada siang hari ini, kami akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah dalam keadaan baik ya. Kalau gitu Ibu absen dulu ya Naya. Abu Raihan, Saya Bu. Aditya, Ajem, Alia, anak-Bu, hari ini kita akan belajar apa nak? Kita sudah belajar hikayat, tapi materinya belum terselesaikan nih ya. Kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian hikayat, kemudian kebahasan dari hikayat ya. Nah ini akan Ibu tanyakan satu-satu ya. Nah sebelum kita mengenal tentang hikayat, kita akan ice breaking dulu ya. Setuju? Setuju. Oke, kalau gitu kalian keluar dari barisan, membentuk lingkaran sebentar, dan kita akan memulai ice breaking kita dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2, gitu ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kita mulai ya. Kamu akan mencobanya ya, yang lainnya ikutin ya. Oke Bu. Nah, Ibu 1 ditambah Karena kalian sudah berolahraga sedikit ya, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang nilai-nilai. Tapi sebelumnya lagi-lagi Ibu akan menanyakan dulu nih materi yang sudah kita pelajari. Nah dari kelompok sini masih ingat tentang materi hikayat. Coba siapa yang bisa menjelaskan hikayat itu apa ya? Ya. Saya bisa jawab. Hikayat merupakan satu elemen dalam bahasa Melayu, biasanya mengandung pelajaran atau pesan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan ya. Salah satu karya sastra lama ya, yang biasanya itu dia berkisah ceritanya tentang istana. Dan itu mitos ya. Nah, belum tentu pasti. Oke, dari kelompok sini kita juga sudah belajar tentang kebahasannya. Ya. Kebahasan dari hikayat. Apa yang kita pelajari kebahasannya? Saya menjawab, Bu. Ya. Ada majas. Majas yang pertama itu ada majas antonomasia yang menjelaskan ciri atau sifat seseorang. Yang kedua itu ada majas personifikasi. Itu majas yang menjelaskan seseorang benda itu bergerak seperti manusia. Terus yang ketiga itu ada majas nilai. Itu majas yang membandingkan sesuatu dengan suatu hal yang lain. Terus yang keempat ada majas metafora, majas yang merupakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Yang kelima itu ada majas hiperbola, majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Oke, bagus. Iya, ternyata bisa ya menjelaskan kelima majas itu ya. Salah satunya ada antonomasia, Bu. Antonomasia. Ada semile, Bu. Ada personifikasi, Bu.
Metafora. Barangkali di sini bisa memberikan contohnya ya, salah satu contoh personifikasi apa? Siapa yang bisa? Kamu. Contohnya angin menyambar wajahku. Termasuk metafora atau personifikasi? Personifikasi. Personifikasi. Boleh tepuk tangan. Memiliki sifat manusia. Oh, angin bisa menyambar ya. Nah, itu adalah salah satu sifat seperti manusia. Bagus. Nah, kalau di sini contoh dari majas metafora ya. Siapa yang bisa? Oh, kamu coba contohnya. Contohnya itu seperti pohon kecil yang mampu bertahan di tengah badai yang besar. Dan itu, jadi dia itu seseorang yang mampu bertahan dalam kesulitan atau masalah dia yang sedang yang ada yang besar. Oh, yang sedang dihadapinya gitu ya. Oke, bagus sekali. Ada salah satu metafora yang merupakan ada artinya ya dari salah satu majas tersebut ya. Nah, di sini bisa mencontohkan dari majas semila ya. Iya, coba siapa yang bisa? Oh, hiperbola Bu, saya ingetnya. Boleh deh. Hiperbolanya gimana? Hiperbola itu majas yang melebih-lebihkan dari keadaan sebenarnya. Oh, melebih-lebihkan dari keadaan sebenarnya. Contohnya? Contohnya kayak suaramu menggelegar membelah angkasa. Atau juga dia sedih sampai menangis darah. Oh gitu. Dia sedih sampai meneteskan air mata. Waduh, berlebihan ya. Suaranya menggelegar membelah angkasa. Wah, itu juga berlebihan sekali ya. Nah, itu disebut majas hiperbola. Bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan dong. Oke. Nah, baik ya. Ini dari majas-majas sudah pada paham ya tentang majas. Nah, Ibu juga sudah memberikan suatu penjelasan tentang nilai-nilai dalam kehidupan, terutama nilai-nilai pada hikayat. Siapa yang bisa menjelaskan dan menyebutkan nilai-nilai yang terdapat pada hikayat? Saya Bu. Oke, Latifah. Oke, jadi nilai yang terkandung dalam hikayat itu ada 4. Yang pertama itu ada nilai moral. Nilai moral tuh kayak kita tuh tentang kebaikan gitu, Bu, mengajarkan kita tentang kebaikan. Sama nilai kayak nilai kejujuran, nilai kebaikan, kejujuran gitu, Bu. Terus yang kedua itu ada nilai religius di mana kita mendekatkan diri kepada para pencipta itu. Terus yang ketiga itu ada nilai sosial yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan kelompok antar kelompok seperti itu. Dan yang terakhir itu ada nilai religius Tentang nilai agama. agama ya, agama. Oke, bagus sekali. Masih ingat ya penjelasan dari nilai yang terdapat pada hikayat. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan mencoba mempraktekkan nih ya. Kira-kira seperti apa ya, gitulah contoh dari mini drama lah ya, sedikit saja. Nah, mini drama tentang nilai-nilai moral atau nilai religi atau nilai pendidikan atau sosial budaya. Nah, kita mencoba sedikit mempraktekannya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Ini akan dibagi-bagi kelompok ya. Nah, nanti siapa yang akan mendapatkan tema dari suatu kelompok tersebut dari nilai-nilainya, maka akan ke depan untuk mempraktekkan. Anak-anakku, setelah kalian sudah paham tentang hikayat itu apa, kemudian juga kalian sudah mengerti kebahasannya itu apa, kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai dalam hikayat. Ya, apa saja? Oke, ada yang bisa baca, bantu baca, Latifah silakan. Jadi tujuan pembelajaran itu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik yang terkandung dalam hikayat dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyampaikan informasi untuk
diterjemahkan seperti karakteristik dan nilai-nilai ditemukan dalam hikayat secara santun sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Bagus sekali untuk Latifa ya. Hari ini kita akan mempelajari dari pembelajaran ini ya, karakter dari hikayat itu ya. Apa saja sih karakter dari hikayat itu? Nah, kalian pasti masih ingat ciri-ciri dari hikayat itu apa nak? Menggunakan bahasa Melayu. Menggunakan bahasa Melayu, bagus. Apalagi? Biasanya bercerita tentang kerajaan dalam istana itu. Betul sekali, karakternya yaitu tentang kerajaan Bu, istana sentris. Masih ingat, catat. Apalagi? Barangkali bantu. Apa nak? Iya, ceritanya fiksi. Belum tentu benar ya. Pintar, masih ingat. Ada lagi? Alurnya maju, Bu. Alurnya maju, gaya penceritanya maju Bu, dari awal tengah sampai akhir ya, maju tuh Bu ya. Kalau cerpen kan bisa alur mundur ya, bisa. Ini karakter dari hikayat adalah alur maju. Ada lagi nak? Menggunakan kata orang ketiga atau jamak. Pintar sekali sampai kompak ya. Menggunakan kata orang jamak ya, atau menceritakan orang lain. Barangkali ada lagi? Memiliki nilai-nilai. Ya, memiliki nilai-nilai barengan lagi. Iya, bagus sekali masih ingat. Aduh, satu lagi apa ya? Lu penasaran nih, belum ketemu nih dalam pikiran ibu ada satu nih. Apa nak? Iya, menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, ada lagi? Ada satu lagi dong. Bersifat anonim. Atau biasanya nama pengarang tidak diketahui. Namanya ceritanya dari mulut ke mulut, Bu. Pengarangnya nggak ada, ya. Nama pengarangnya nggak ada, Bu, nggak tercantum gitu ya. Gitu. Nah, itu adalah salah satu karakter dari hikayat, ya. Kemudian lagi di situ mampu menganalisis nilai-nilai. Nah, ini kita akan pelajari ya. Coba dilihat buku paket kamu, di situ ada di halaman 68 tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Oke. Nah, ya. Oke, sudah ketemu belum di buku paketnya? Nah, sudah. Nah, coba siapa yang mampu menjelaskan, membaca dan sambil menjelaskan. Ini ada berapa nih nilai yang ada di papan ini? Terlihat gak? Lihat ya, ada berapa nak? 5. Ada 5 ya? Nah, coba angkat tangannya sambil bisa menjelaskan. Kelompok 5 ya? Ayo dah, silakan. Nilai moral. Di sini nilai moral itu kita diajarkan untuk jujur, berani, dan memiliki kesetiaan. Iya, memiliki nilai moral Bu, adabnya Bu, tingkah lakunya Bu, kejujuran kita ya, kedisiplinan kita, apalagi. Terus Lalu ada nilai budaya yang diajarkan untuk kita mengenal adat dan tradisi masyarakat yang dahulu. nilai adat Bu, ada juga Bu nilai adat di sini ya, atau nilai budaya. Berarti yang dipakai tentang budaya yang ia gunakan ya, misalnya kesopanannya, pakaian adatnya, makanannya, ciri-ciri khas yang ada di budaya tersebut yang harus dilaksanakan. Nah, atau yang harus dilakukan. Nah, itu adalah nilai budaya yang tidak bisa kita hilangkan, gitu ya. Nah, kemudian coba diganti dong untuk nilai religius. Siapa yang mau menjelaskan? Kelompok sini, Satria silakan. Religius itu seperti mengandung ajaran agama dan nilai ketuhanan. Misalnya gimana tuh ya? Misalnya kayak orang ulama itu menceramah di tempat atau di sekolah gitu. Oh gitu, Bu, di situ ceritanya tuh tentang agama aja Bu ya. Dia menceritakan atau melakukan suatu ibadah ya, atau ceramah Bu ya di salah satu kampungnya. Pokoknya ceritanya tentang agama terus gitu ya. Oke, bagus sekali. Itu biasanya dalam cerita hikayat ya. Terus kalau nilai sosial, siapa yang bisa nih nilai sosial? Coba dibantu.
Oke, Latifah silakan. Jadi nilai sosial itu mengandung interaksi sosial antar kebersamaan Bu, kayak misalnya gotong royong, kerjasama, kerja bakti, itu kan ada yang namanya hubungan antar kelompok dengan kelompok. Terus ada juga individu dengan kelompok itu Bu. Oke, kayaknya bagus ya kita kalau seadanya nilai-nilainya ini kita akan praktikkan ya. Kita akan coba di depan nih, gitu ya. Oke, bagus sekali. Terakhir dong nilai pendidikan. Coba kasih salam atau penjelasan. Berikan contohnya sekalian. Satu lagi. Mulai dari sini. Nah, ya silakan. Nilai pendidikan. Ya. Ya. Oke. Jadi nilai pendidikan itu memberikan pelajaran hidup dan kebijaksanaan. Misalnya gimana ya? Misalnya kita di hidup ini itu diberi pelajaran hidup Bu. Gitu ya. Salah satunya pelajaran hidupnya pendidikan Bu, gitu ya. Memberikan pelajaran hidup buat diri kita ya, buat kehidupan masa depan kita gitu ya. Entah itu sekolah gitu ya, entah itu sangat bagus gitu ya. Itu ada nilai pendidikan tuh, dia semasa dia SD, dia belajar sampai SMP, dia tekun terus belajar sampai SMA, dia kekeh dengan pendirian cita-citanya belajar sampai dia memiliki rasa keinginan untuk kuliah gitu ya, dan tercapailah apa yang ia inginkan. Nah, itu biasanya ceritanya itu mengenai nilai-nilai dalam pendidikan gitu ya. Oke, terima kasih untuk nilai-nilai dalam hikayat ini. Barangkali ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Ini salah satu contoh ya, nilai ada hikayat hang tua, si miskin, kelompok, yaitu menceritakan salah satu cerita tokoh hikayat ya, diceritakan. Oke, karena itu waktunya agak lama, maka kita coba untuk membuat suatu pengelompokan saja ya Nak ya. Dalam arti yang ringannya sih, yang ringan dulu nih kita praktekkan bagaimana sih cara seolah-olah kamu menjadi diri kamu di dalam nilai moral tersebut ya. Kita akan mencoba drama ya Nak ya. Baik kawan-kawanku, tiba saatnya kita akan mempraktekkan yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat ya. Salah satunya adalah feel saja untuk kelompok Latifah dan teman-teman untuk memerankan dramanya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Arini beserta teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan di sini kami akan menampilkan sebuah cerita hikayat bernilaikan moral. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Latifah Sabili Haryanto sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Sarah Faida sebagai orang yang dipilih. Perkenalkan, saya Saya Gilang Jadi berperan sebagai pembeli. Oke, selamat menyaksikan semuanya. Oke, kita mulai ya. Kamera, rolling. Di sekolah menengah atas ada seorang murid bernama Sarah. Ia dikenal sebagai murid yang rajin dan sangat pintar di sekolahnya. Namun kerajinannya itu membuat beberapa orang iri kepadanya, sehingga ia terus-terusan dibully oleh orang-orang tersebut. Namun bagaimana kita selanjutnya? Kita langsung lihat. Sini Bu. Jangan jadi makanan. Kalau lu mau coba yang pinjam dulu, kalau lu makan kita ambil buat duitnya gua ambil. Jangan dijebak Bu. Balikin. Balikin. Lu siapa? Jangan gitu. Aku salah apa sih? Apa sih kalian kalau mau bully aku? Bukan kasih kita ambil duitnya. Kesini, Bro. Nggak ada Bu. Aku dibully Bu. Dia bintang Bu, jangan saya.
Kalian tuh nggak boleh ngambil hak orang lain. Tindakan kalian tuh jelek banget, tahu nggak sih? Jelek banget, tahu nggak? Ya Bu, kami tahu kami salah. Kami minta maaf ya. Kami juga mohon maaf ya Bu. Ya, sekarang minta maaf sama saya dan sama saya. Sekarang dari mohon maaf kasih. Tapi aku harap kali dan saya gitu lagi. Oke ya. Akhirnya Sarah dan pembuli pun hidup damai selamanya dan mereka mulai bersaing dengan sehat dan terus bekerja sama dan saling berteman satu sama lain. Pesan moral yang didapat, kita tidak boleh membuli dan kita harus bersaing secara sehat dengan semuanya. Oke. Bagus Kak. Memang sedikit itu adalah salah satu contoh nilai moral ya. Nilai memiliki ada ketika orang tuh sedang asik gitu belajar terus mau makan sampai diambil gitu ngebully ya. Nah, itu adalah sikap yang nggak baik. Kita nggak boleh dicontoh ya. Oke, kita kasih tepuk sekali lagi. Terima kasih ya sudah berperan dan ini memang sedikit salah satu contoh ya. Kita praktekkan lagi kelompok lain ya. Setuju nggak? Setuju. Oke, silakan Latifah dan lanjut lagi kelompok. Baik anak-anakku, nih kelompok sini kelihatannya udah persiapan ya. Betul banget tuh. Lihat dulu lampiran dramanya nih ya. Kita karena dadakan banget dalam pembelajaran 3 jam, tapi nggak apa-apa ya. Berusaha untuk bisa mempraktekkannya ya Nak ya. Kita panggil saja kelompok Nathan dan silakan untuk memperkenalkan diri ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, kelompok kita akan membuat drama atau menambahkan drama yang berjudul Raja dan Lima. Sosial ya. Yo. Oke, silakan. Perkenalkan saya Satya, saya sebagai Pak Guru. Saya Amos sebagai hakim. Saya Nathan sebagai Pak Haji. Saya Prasetya sebagai narasum. Saya Satya sebagai Pak Tani. Saya Kendi sebagai Raja. Oke, langsung aja kita mulai. Raja yang makmur dan adil. Hiduplah seorang raja yang bijaksana dan hati baik. Raja ini memiliki 5 orang bijak dan selalu memberikan nasihat dan saran kepadanya. Suatu hari, raja memanggil 5 orang bijak tersebut ke istana. Mereka adalah 1. Tuan guru, orang utama yang bijaksana. 2. Petani, seorang petani yang rajin. 3. Ibu rumah tangga, seorang ibu yang baik dan penyayang. 4. Pak Haji, seorang haji yang saleh dan dermawan. 5. Tuan hakim, seorang hakim yang adil dan bijaksana. Raja berkata kepada mereka, Hai, 5 orang bijak, temukanlah saya. Saya membutuhkan pengawasan dan nasihat dari kalian, yaitu bagaimana caranya agar rakyat saya jauh lebih bahagia dan sejahtera. Agar rakyat sejahtera dan bahagia, maksudnya bahwa masyarakat mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang memadai. Raja, aku setuju dengan Tuan Guru. Selain itu, kamu juga harus memastikan bahwa kamu harus memastikan rakyatmu memiliki fasilitas yang memadai. Baik Raja, menurut saya yang paling penting adalah rakyatku memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia. Cara ini dapat didapatkan dengan memperkuat nilai-nilai keluarga. Begini Raja, Anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh ibu rumah tangga, di mana keluarga adalah hal yang utama dalam hidup para rakyat atau partit. Karena tanpa keluarga, apa jadinya kita? Raja, saya pikir yang paling penting adalah memastikan bahwa rakyat Anda memiliki akses yang keadilan dan yang adil, transparan untuk mendapatkan mempromosikan kesejahteraan atau kesetaraan. Raja sangat terkesan dengan nasihat dan saran dari 5 orang bijak tersebut. Dia kemudian memutuskan untuk melaksanakan semua saran tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Nilai-nilai sosial yang terkandung dalam hikayat ini ada kepedulian sosial, kerjasama, Tadi kalian sudah memberikan salah
pembelajarannya kurang memadai lagi, kita akan menyambungkan lagi ya untuk berikutnya. Tapi setelah pembelajaran ini ada refleksi ya. Refleksi yang pertama adalah Ibu tanya bagian mana yang menurut Anda paling sulit dari pembelajaran ini? Coba kelompok ya. Oke, jadi bagian yang paling sulit dalam pembelajaran saya kali ini itu kelompok kami itu sulit untuk mengekspresikan majas ya Bu. Contohnya itu kan hiperbola ya, majas yang dilebih-lebihkan. Kelompok kami sangat susah untuk mengekspresikan majas tersebut. Oh gitu, mengekspresikan ya dari bagian majas. Kalau ke nilai-nilainya gimana? Sudah bisa belum? Sejauh ini kami paham Untuk nilai-nilainya ya, udah ada gambaran kalau nilai religi itu apa, keagamaan, sosial maupun moral sudah ya. Oke, kelompok lain gimana? Sudah paham belum? Sudah ya. Terus apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Kelompok mana ya? Nah ini kelompok ini nah. Silakan, silakan. Memiliki nilai target. Oh, menganalisis hasil pembelajaran yang kurang dipahami. Kemudian mengikuti kursus atau bertanya boleh ya. Bertanya dengan teman yang memang sudah paham atau gurunya gitu ya. Atau mengikuti yang ada ya pembelajarannya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dong. Terus yang ketiga, kepada siapa Anda meminta bantuan untuk memahami pembelajaran ini? Siapa ya? Oh ya, silakan. Jadi untuk memahami materi ini saya meminta bantuan kepada guru atau teman sebaya saya yang sudah paham tentang materi saya. Oh gitu, bagus sekali ya. Jadi jangan sungkan dan malu untuk bertanya. Jika memang sekiranya kamu nggak paham nih Bu, gitu. Itu saya kurang ngerti, silakan tanya kepada gurunya atau kepada temanmu yang sekiranya memang dia sudah paham sekali, gitu ya. Oke, terus yang kelima ya. Berikutnya, 4. Jika Anda diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? 5. Ada berapa? 5.